Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Anwar Mutakin. Kali ini kita akan membahas tentang limit yang X-nya menuju tak hingga dan limit yang hasilnya tak hingga. Perhatikan soal berikut. Bagaimana kita menghitung limit seperti itu. Lihat X-nya menuju tak hingga. Nah, kita bagi pembilang dan penyebutnya dengan X ya. Ini pangkatnya sama. Jadi kita bagi dengan X hasilnya 1. Ini 1 ditambah 1 per X. X-nya menuju tak hingga. Kemudian gunakan sifat limit. Ini limit X menuju tak hingga. Dari 1 ya. Ini langsung saja saya buat begini, X menuju tak hingga ditambah limit 1 per X, X-nya menuju tak hingga. Maka kita peroleh yang ini adalah 1, X-nya menuju berapapun, kalau konstanta kan hasilnya konstanta itu sendiri. Nah ini juga 1. Nah ini yang jadi masalah, bagaimana 1 per X kalau X-nya menuju tak hingga. Yang harus diingat, tak hingga itu bukan bilangan ya. Tak hingga itu untuk menyatakan bilangan yang atau X-nya itu sangat besar sekali. Untuk menyatakan X-nya itu sangat besar sekali. Nah, kita bayangkan 1 dibagi bilangan yang sangat besar, itu pasti hasilnya sangat dekat ke 0. Sehingga dalam bahasa limit, itu kita tulis limit 1 per X, X-nya menuju tak hingga, ini sama dengan 0. Ini kita masih menggunakan atau secara intuitif saja ya. Nanti ada definisinya, sehingga apa kriterianya untuk menghitung seperti itu. Jadi ini sama dengan 0, maka ini hasilnya 1 dibagi 1 ya, jadi hasilnya 1. Nah yang kedua kurang lebih caranya sama, tapi ini pangkat penyebutnya lebih besar, jadi kita bagi dengan pangkat terbesar. Jadi ini sama dengan limit dibagi dengan X pangkat 3 itu jadi 1 per X. Ini dibagi, oke gak apa-apa agak ke bawah ya, X menuju tak hingga ya. Atau kita bagi dulu saja. Jadi ini limit X menuju tak hingga. Ini 1 per X. Yang bawah itu adalah 2 ditambah 1 per X kuadrat ya, ditambah 5 kali 1 per X pangkat 3. Nah seperti itu. Kita gunakan sifat limit. Yang atas ini limit X menuju tak hingga dari 1 per X ya. Kemudian yang bawah 2 limit X menuju tak hingga, ini 2 ditambah limit 1 per X kuadrat ya, X-nya mendekati tak hingga ditambah 5 kali limit X menuju tak hingga 1 per X pangkat 3. Nah seperti itu. Hasilnya adalah, saya tuliskan di sebelah sini, hasilnya adalah ini tadi 0 ya, 0 dibagi yang bawah ini 2 ditambah 0 tambah 5 kali 0 ya, jadi tambah 0 ditambah 5 kali 0. Oke, ya udah saya tulis 0 saja, sehingga nanti hasilnya adalah 0. Hasilnya saya tuliskan di sini sama dengan 0 gitu. Nah limit 1 per X untuk X menuju tak hingga itu sama dengan 0. Nah apalagi kalau X-nya itu pangkat 2 gitu, sehingga ini juga hasilnya 0. Nah kembali ke pengertian ini ya, apa sih definisinya gitu. Nah ini definisi persisnya. Misalkan f adalah fungsi yang terdefinisi pada selang ini.
X lebih dari atau sama dengan A, maka limit ini sama dengan L untuk X menuju tak hingga jika untuk setiap epsilon positif terdapat bilangan real, sedemikian sehingga jika X-nya lebih dari bilangan real tersebut yang bergantung pada epsilon tentu saja, maka selisih antara Fx dan L kurang dari epsilon. Artinya selisihnya itu bisa kita buat sangat kecil gitu ya. Epsilonnya sembarang. Hal serupa juga untuk X mendekati negatif tak hingga. Nah itu perbedaannya itu sini. Kalau ini terdefinisi di X kurang dari atau sama dengan A gitu ya. Ini sama, hanya ini yang membedakan. Itu ya. Berdasarkan definisi itu, bagaimana kita mengerjakan ini? Yang sama dengan 1. Nah, kita lakukan analisis pendahuluan ya. Fx dikurangi L, kita lakukan analisis pendahuluan dulu. Fx-nya adalah X dibagi X plus 1, L-nya 1. Ini kan sama dengan X dikurangi X plus 1 gitu ya. Tuh. Dan ini sama dengan 1 per X plus 1. Ingat di definisinya tadi, terdapat M sedemikian hingga jika X lebih dari M gitu ya. Kalau X-nya lebih dari M, ingat X-nya positif karena X-nya mendekati positif tak hingga ya. Kalau X-nya lebih dari M, ini kan artinya 1 per X-nya kurang dari 1 per X-nya kurang dari 1 per M kan ya. Jadi ini kurang dari 1 per X, 1 per X-nya kurang dari, boleh sih di sini sama dengan ya di definisinya itu, 1 per M gitu. Tetapi kita ingin, jadi ini terbatas oleh 1 per M. Nah, kalau kita ingin yang ini kurang dari epsilon, ya udah kita buat aja ini kurang dari epsilon. Maka dari sini kita peroleh M-nya adalah epsilon diberikan, M yang harus kita cari. Nah, dalam hal itu, berdasarkan analisis pendahuluan itu, M-nya adalah kita pilih yang seperti ini. Boleh sih ada sama dengan gitu ya. Jadi ini. Nah, tinggal kita tulis buktinya. Kita tulis buktinya secara formal. Kita ambil epsilon positif, pilih tadi M-nya yang lebih dari atau sama dengan 1 per epsilon, sehingga jika X lebih dari atau sama dengan M, kalau definisinya nggak pakai sama dengan ya tulis aja seperti itu, maka X per X plus 1 kurangi 1, yang ini tadi sama dengan 1 per X plus 1, ini kurang dari 1 per X, karena X-nya lebih dari M, ini kurang dari 1 per M, karena M-nya lebih dari atau sama dengan 1 per epsilon, maka ini, nah seperti itu. Titik ya, ini membuktikan bahwa limit X per X plus 1 untuk X menuju tak hingga sama dengan 1. Ini tadi ya. Jadi terbukti. Kemudian ini yang merupakan kunci tadi di teorema limit ya. Sehingga nanti menghitung limitnya itu jadi lebih mudah. Saya akan membuktikan yang ini. Contoh pembuktian ya. N-nya bilangan asli. Yang menuju negatif tak hingganya lakukan aja karena caranya serupa. Oke, berarti kalau begitu yang harus kita lakukan analisis pendahuluan. Ingat N-nya bilangan asli. Analisis pendahuluan ya. 1 per X pangkat N kurangi 0. Tuh. Ini kan sama dengan 1 per X pangkat N gitu ya. Tadi
karena X-nya lebih dari M tadi, maka ini jadi 1 per M pangkat N. Gitu. Nah, maunya ini semua kurang dari epsilon. Sekali lagi ini diperoleh karena X-nya lebih dari M ya di definisi itu. Jika X-nya lebih dari M, maka begitu ya. Ini kan artinya 1 per X-nya kurang dari 1 per M ya. Kalau dipangkatkan N, ya sama. Ketaksamaannya tetap berlaku seperti ini. Gitu ya. Oke. Dilanjutkan lagi. Jadi kalau begitu kita peroleh dari sini, bolehlah di sini pakai sama dengan. Dari sini kita peroleh M-nya itu mesti lebih dari atau sama dengan 1 per akar pangkat N dari epsilon gitu ya. Jadi kalau begitu ini bukti formalnya. Serupa dengan tadi ya, ambil epsilon positif, pilih M yang lebih dari atau sama dengan 1 per ini. Nah gitu ya, sehingga jika X lebih dari M, maka ini kurangi 0. Ini kan hasilnya sama dengan 1 per Xn. Karena X-nya lebih dari M tadi, maka ini 1 per M pangkat N. Karena M-nya lebih dari atau sama dengan 1 per epsilon, 1 per akar pangkat N dari epsilon, maka ini jadi kurang dari atau sama dengan epsilon. Itu ya. Ini membuktikan bahwa, ini sampai sini titik ya. Ini membuktikan bahwa limit 1 per X pangkat N untuk N menuju X menuju tak hingga sama dengan 0. Gitu ya. Nah kalau X-nya ini saya ganti dengan bilangan asli ya. Ganti dengan X-nya itu saya ganti dengan N, maka ini adalah limit barisan. Limit barisan, sama persis. Hanya kalau ini kan continue, kalau N discrete gitu ya. Atau bilangan asli lah. Nah, dengan modal ini, maka limit-limit yang berkaitan dengan X menuju tak hingga bisa kita selesaikan dengan sangat mudah. Contohnya ini, ya, dengan modal seperti tadi, langsung kita peroleh, ya tentu dengan memanfaatkan sifat limit ya. Ini 1 plus 4X pangkat 3, ini X pangkat 3 ditambah 6, dan seterusnya. Ya. Lakukan perhitungan itu, nanti akan diperoleh hasilnya itu akar 4 ya. Jadi hasilnya 2 gitu ya. Ini juga tekniknya tinggal kalikan dengan sekawan gitu ya. Kalikan dengan 1, tapi satunya itu sekawan dari ini dibagi dengan sekawan dari ini. Atau saya tuliskan begini, limit X menuju tak hingga ini akar 2X plus 3X kurangi 1. Nah, tapi kalau saya tuliskan tidak muat ya. Dikurangi akar 2X kuadrat plus kurangi X tambah 5 gitu ya. Nanti tinggal dikalikan dengan ini plus ini. Gitu. Ini sama dengan ini. Sama dengan ini. Tapi dibagi dengan ini juga gitu ya. Nanti akan ketemu hasilnya. Silakan dicoba. Ini juga sama. Pembilang pangkat 1 ya, penyebut juga pangkat 1 akar X kuadrat itu. Tinggal kita bagi aja dengan X gitu ya. Kalau kita bagi X, ini kan jadi 1, yang bawah jadi, kalau masuk akar kan jadi X kuadrat. Nah gitu ya. Tinggal dimasukkan aja, ini limit 1 gitu ya, X-nya menuju tak hingga. Yang bawah ini akar limit X menuju tak hingga dari 1 plus 1 per X kuadrat. Maka akan diperoleh 1 dibagi akar 1.
Mungkin Anda bisa coba ini menggunakan definisi. Menggunakan definisi tadi ya. Caranya ya serupa, miriplah dengan ini. Miriplah dengan ini. Oke, itu. Sekarang kita lanjutkan. Bagaimana mencari yang seperti ini? Nah, ini banyak salah ketika mengerjakan beberapa orang saya tanya ketika mengerjakan ini salah. Umumnya menjawab ini sama dengan X-nya menuju 0 ya, ini sama dengan tahingga. Tapi ketika mengerjakan ini juga hasilnya tahingga juga. Apakah betul demikian? Gitu ya. Nah, paling mudah kita lihat grafik fungsinya. Yang ini fx sama dengan 1 per x. Itu grafik fungsinya seperti ini. Itu ya. Untuk x negatifnya begini, ya kira-kira seperti itu ya. Sehingga untuk x mendekati 0, nah kalau dari sebelah kanan, dari arah positif, nah itu kan membesar ya, tanpa batas. Sementara kalau dari arah negatif, itu membesar tapi ke arah tahingga. Sehingga yang lebih tepat hasilnya adalah bukan tahingga, tapi kalau ini plus gitu, hasilnya tahingga, plus tahingga. Tapi kalau X-nya menuju 0 dari arah kiri, hasilnya negatif tahingga. Jadi kesimpulannya apa? Limit 1 per X untuk X mendekati 0, ya tidak ada. Tidak ada nilainya. Nah, beda dengan yang ini. Kalau yang ini, grafik fungsinya itu ketika mendekati 0 sama-sama menuju tahingga. Gini kan grafiknya. Nah, gitu. Baik dari kanan maupun dari kiri, itu menuju bilangan yang sangat besar ke arah positif. Jadi hasilnya adalah tahingga. Kembali lagi kita juga harus apa sih definisinya sehingga limit ini gitu ya, fx sama dengan tahingga atau negatif tahingga. Gitu. Nah, ini definisinya. Ini yang untuk sama dengan tahingga. Jadi limit fx. Jadi sekali lagi tahingga itu bukan bilangan. Artinya kalau begitu yang ini tuh artinya ketika x-nya mendekati a, fungsinya itu membesar tanpa batas gitu ya. Dinotasikan seperti ini. Jadi tahingga itu bukan bilangan. Jadi jika untuk definisinya, jika untuk setiap bilangan real, tidak perlu positif sih, ya tapi tidak apa-apalah positif, terdapat bilangan real positif juga, sedemikian sehingga jika ini, gitu ya, jika X-nya itu berada pada selang ini, dan X-nya tentu tidak sama dengan A, karena ada di sini ya, maka Fx-nya lebih dari atau sama dengan M. Gitu ya. Kemudian yang sama dengan negatif tahingga, perbedaannya hanya di sini saja. Jadi sekali lagi sebetulnya ini boleh sih M aja gitu. Ini juga sama boleh M seperti itu. Tidak perlu negatif ya. Tapi yang membedakannya di sini. Gitu. Seperti itu. Nah, karena yang seperti ini mungkin kita harus agak hati-hati. Jadi sebaiknya dilihat limit kanan dan limit kirinya. Nah, sementara untuk limit kanan dan limit kirinya seperti ini. Tapi untuk yang plus tahingga saja ya. Nanti yang sama dengan negatif tahingga, ya ditiru saja kalimatnya, mirip lah dengan ini. Nah, seperti itu. Ya, bedanya ini kalau dari kanan, ini kalau dari kiri. A dikurangi X, kalau ini X kurangi A. Gitu ya. Oh ya, saya lupa. Jika definisi yang tadi itu, yang ini ya, bagaimana ilustrasinya gitu ya. Nah, saya sudah menyiapkan ini pakai GeoGebra yang untuk X menuju tahingga tadi ya.
Nah, seperti itu. Ini fungsinya kalau di gambar grafiknya itu yang warna biru ya. Jadi maksud definisi, ini kan definisinya, limit fx untuk x menuju tak hingga sama dengan L, jika untuk setiap epsilon terdapat M bilangan real sedemikian hingga, jika x lebih dari M, maka selisih antara fx kurangi L, selisih antara fx dan L kurang dari epsilon. Ini maksudnya begini, kalau saya buat selang yang pusatnya di L, ya, panjangnya epsilon, jadi ke atas epsilon, ke bawah epsilon, berarti yang paling ujung ini L plus epsilon, yang merah ini ya, panah atas itu berarti L plus epsilon, yang bawah itu L kurangi epsilon. Maka apakah ada bilangan real M, sehingga kalau X-nya itu lebih dari M, maka Fx-nya dikurangi L dalam nilai mutlak kurang dari epsilon. Atau gampangnya, Fx-nya itu berada pada yang merah ini, selang ini, yang merah ini. Nah, sekarang kalau epsilonnya segini misalnya ya. Nih, epsilonnya saya buat di sini. Kalau epsilonnya segitu, berapa M-nya? Nah, kalau seperti ini kan, M yang seperti ini ada tuh X-nya yang masih di luar itu. Ya, kalau gitu M-nya aja diperbesar. Ini M-nya nih. Oke, saya perbesar. Nah, sehingga kalau X-nya ini lebih besar dari M, lihat. Nah, nilainya ini nih, yang titik yang di sini sangat dekat sekali dengan L. Atau selisihnya tadi kurang dari epsilon. Kalau epsilonnya lebih kecil gitu ya. Nah, ini ya M-nya tinggal geser aja ke sana. Tuh, tapi ini harus geser juga layarnya nih. Ya geser aja M-nya sehingga gitu. Kalau tuh ini X-nya lebih dari M kan makin tetap berada di yang merah itu. Itu maksudnya. Nah, bagaimana kita membuktikan bahwa kalau tadi kan secara intuitif ya hasilnya tak hingga tadi. Limit 1 per X kuadrat untuk X mendekati 0 sama dengan tak hingga. Nah, harus ingat definisinya. Ini yang tadi definisinya ya. M ini diberikan sembarang, yang harus kita cari itu deltanya. Yang harus kita cari itu deltanya. Gitu ya. Yang harus, oke. Berarti dalam hal ini si A-nya adalah 0. Gitu ya. Jadi kita punya X kurangi 0. Gitu ya. Kurang dari ini. Artinya X-nya tidak sama dengan 0 gitu ya. Kan boleh ditulis begini. X-nya tidak boleh 0. Ini harus menyebabkan salah. Ini harus menyebabkan lebih dari M gitu ya. Kalau X-nya berada pada rentang itu. Nah, kita lakukan analisis pendahuluan. Nah, ini yang kita lakukan analisis pendahuluannya. Oke. Ini yang dituju tadi ya. Nah, sekarang supaya kita memperoleh 1 per X kuadrat, ini kan bisa kita kuadratkan kedua ruas ya. Tanda ini tidak berubah, tetap kurang dari karena ini dengan ini tuh sama-sama positif. Nah, begitu. Ini lebih dari 0. Kalau kita balik, ini kan jadi 1 per X kuadratnya lebih dari 1 per. Nah, begitu. Yang jelas X-nya tidak sama dengan 0, sehingga 1 per X kuadratnya itu tetap positif. Tujuan akhir kita tuh ini. Berarti kalau begitu, 1 per X kuadrat berdasarkan kotretan ini lebih dari 1 per delta kuadrat. Itu ya. Tapi kita inginnya si Fx ini lebih dari M. Ya sudah, kalau gitu 1 per delta kuadratnya dibuat aja lebih dari atau sama dengan M. Gitu ya. Lebih dari atau sama dengan M. Seperti itu kan ya. Nah, jadi delta di sini tentu saja sangat tergantung pada M. Oke. Nah, dari situ kita peroleh M-nya adalah
bukan, deltanya adalah, dari situ kita peroleh deltanya adalah kurang dari atau sama dengan 1 per akar M. Betul ya? Nah, udah tinggal kita tulis saja buktinya. Ini saya hapus dulu. Mudah-mudahan cukup segini ya. Ini buktinya ya. Bukti bahwa limit 1 per X kuadrat untuk X mendekati 0 sama dengan tak hingga. Jadi diberikan atau ambil M positif ya. Positif. Kemudian kita pilih deltanya itu kurang dari atau sama dengan 1 per akar M. 1 per akar M. Sehingga jika ini tadi, saya tuliskan aja begitu ya. Atau boleh langsung nilai mutlak X saja. Sehingga jika X-nya seperti ini, maka 1 per X pangkat 2, nggak pakai itu ya, nggak pakai nilai mutlak. Sehingga si Fx ini yang sama dengan 1 per X kuadrat ini lebih dari 1 per delta kuadrat, karena deltanya tadi ini kurang dari atau sama dengan 1 per akar M, maka ini akan lebih dari atau sama dengan M. Gitu ya. Jadi Fx lebih dari atau sama dengan M. Lebih dari M. Titik ya. Oke, kita ambil kesimpulan. Ini membuktikan bahwa limit 1 per X kuadrat untuk X menuju 0 sama dengan tak hingga. Atau dengan kata lain, Fx sama dengan 1 per X kuadrat tidak terbatas jika X-nya mendekati 0. Gitu. Jadi secara umum nanti limit 1 per X pangkat N untuk X mendekati 0 itu sama dengan tak hingga kalau N-nya ini adalah bilangan genap ya. Bilangan genap. Oke. Nah, mungkin Anda bisa berlatih membuktikan yang limit kanan tadi. Mungkin Anda bisa berlatih membuktikan ini. Limit 1 per X untuk X mendekati 0 dari sebelah kanan sama dengan tak hingga. Atau yang kirinya, yang sama dengan negatif tak hingga. Nah, ini beberapa soal ya. Beberapa soal. Sepertinya langsung bisa kita hitung. Kan kuncinya di sini ya. Ini kan kira-kira 4 lebih sedikit lah kalau disubstitusi. Nah, kalau ini 2 lebih sedikit dikurangi 2. Itu pasti dekatnya ke 0. Jadi 0 lebih sedikit. Tapi sangat kecil gitu ya. Maka ini hasilnya tak hingga. Nah, kalau yang ini hasilnya sama kan fungsinya ya. Tapi ini 2 kurang sedikit dikurangi 2. Itu kan pasti dekat ke 0 tapi dari arah negatif gitu. Sehingga ini hasilnya negatif tak hingga. Bagaimana kalau yang ini? Kosinus X, kalau X-nya mendekati 0, itu kan 1 ya. Baik 0 lebih sedikit maupun 0 kurang sedikit, nilai kosinusnya kan 1. Nah, sementara yang bawah, ini X kuadrat. Gitu ya. Dari kiri maupun dari kanan itu akan membesar. Akan membesar sehingga bilangan yang dekat ke 1 dibagi dengan bilangan yang sangat besar, tapi arah positif, tapi besarnya itu ke arah positif, maka hasilnya pasti tak hingga gitu ya. Nah, tapi definisi ini yang tak hingga
Oh ya, ya sama aja ya tadi. Yang belum itu kalau definisi begini. Yang hasilnya tak hingga gitu ya. Ini belum didefinisikan, tapi ya mudah sih sebetulnya, tinggal dikombinasikan aja. Itu mungkin. Nah, ini kembali lagi ke X menuju tak hingga. Kira-kira ini apa hasilnya? Itu ya. Nah, ini sih tinggal dibuat begini, X menuju tak hingga. Kita buat aja begini supaya mirip dengan yang sudah kita kenal. Nah, sekarang kita misalkan aja U sama dengan 1 per X gitu ya. U sama dengan 1 per X ya. Nah, sekarang jika X-nya mendekati tak hingga, maka U-nya pasti mendekati 0 ya. Sehingga yang ini tadi, saya lanjutkan di bawah, limit sama dengan limit U menuju 0. Nah, ini sinus U dibagi hasilnya 1. Itu ya. Jadi limit sin X dibagi X, itu kan X untuk X mendekati 0. Nah, kalau 1 per X, X-nya mendekati tak hingga, kan dekat ke 0 juga. Makanya hasilnya seperti ini. Kalau yang ini, bisa juga pakai teorema Apit sebetulnya. Yang ini nih. Kalau pakai teorema Apit kan begini. Jadi sifat-sifat limit, ya berlaku juga untuk X menuju tak hingga gitu. Sinus X itu kan kurang dari atau sama dengan 1, lebih dari atau sama dengan negatif 1 gitu ya. Kalau semua ruas kita bagi dengan akar X, gitu, negatif 1 per akar X, gitu. Limit ini 1 per akar bilangan yang sangat besar ya pasti akan dekat ke 0, akan dekat ke 0. Begitupun yang sebelah sini. Sehingga ini hasilnya 0 ya, hasilnya 0. Nah, seperti itu. Nah, apa yang kita kerjakan tadi sebetulnya limit X menuju tak hingga maupun limit yang hasilnya tak hingga itu berkaitan dengan asimtot tegak atau vertikal dengan asimtot horizontal. Nah, kalau kita lihat ini, kalau X-nya menuju 1 dari kanan, ini kan hasilnya tak hingga ya. Gitu. Kalau yang ini hasilnya negatif tak hingga. Nah, bagaimana yang bawah? Nah, dengan cara menghitung seperti sebelumnya, kita bagi pembilang dan penyebut dengan X, maka ini hasilnya 2. Nah, dalam hal ini, X sama dengan 1, itu adalah asimtot tegak. Asimtot vertikal dari fungsi ini. Fx sama dengan 2x plus 4 dibagi x kurangi 1. Nah, secara umum, X sama dengan A adalah asimtot tegak. Atau saya sudah tuliskan belum ya? Oh, belum. Asimtot tegak jika limit ini X menuju A asimtot tegak grafik Y sama dengan Fx gitu ya. Jika ini hasilnya plus minus tak hingga gitu ya. Atau ini hasilnya plus minus tak hingga gitu. Jadi ada 4 kondisi. Salah satu terpenuhi, maka itu adalah asimtot tegak. Nah, sebaliknya yang ini, yang berkaitan dengan X menuju tak hingga, Y sama dengan B adalah asimtot horizontal ya. Horizontal jika asimtot horizontal bagi grafik ini ya, Y sama dengan Fx. Y sama dengan Fx. Jika
limit X menuju tak hingga atau plus minus tak hingga ya, menuju tak hingga atau menuju negatif tak hingga, hasilnya adalah B itu. Nanti kita lihat grafiknya ya. Dan berikutnya ada juga asimtot miring, oblik asimtot gitu ya. Tulisannya begini. Nah definisinya begini. Garis Y sama dengan MX plus C adalah asimtot, saya tulis miring aja ya, miring, oblik asimtot tadi, untuk grafik fungsi Y sama dengan Fx jika limit Fx dikurangi Mx plus C ini sama dengan 0 kalau X-nya menuju tak hingga atau plus minus tak hingga deh, menuju tak hingga atau menuju negatif tak hingga, seperti itu. Nah dari situ kita bisa mencari ini apa asimtot miringnya. Ya tentu asimtot tegaknya sudah bisa kita cari juga gitu ya. Tinggal tadi X-nya menuju 3. Ini asimtot tegaknya X sama dengan 3. Asimtot miringnya, nah ini saya hapus. Asimtot miringnya tinggal kita bagi aja pembilang dengan penyebutnya itu, seperti itu. Jadi kalau gitu asimtot miringnya adalah garis yang persamaannya Y sama dengan X plus 1. Oke, coba kita lihat. Oke, ini soal yang tadi kaitannya dengan asimtot tegak. Tuh, fungsinya seperti itu. Grafik fungsinya seperti itu. Itu ya. Nah, asimtot tegaknya adalah ini. Untuk fungsi ini ya. Asimtot tegaknya adalah X sama dengan 1. Nah, gitu. Asimtot mendatarnya atau horizontalnya adalah Y sama dengan 2, yang ini. Itu ya. Nah, itu tidak punya asimtot miring. Nah, sekarang ke grafik fungsi yang ada asimtot tegak, juga ada asimtot miring. Yang ini tadi, yang tadi sudah dikerjakan. Nah, seperti ini. Asimtot tegaknya adalah X sama dengan 3. Garis X sama dengan 3. Gitu. Kalau asimtot miringnya, asimtot horizontalnya ini tidak punya ya. Gitu. Itu untuk X sama dengan 3 tadi. Kalau X sama dengan negatif 2 ini apa ini? Oh, tidak ada kaitannya ya. Tapi asimtot miringnya adalah ada nggak asimtot miringnya? Oh tidak, belum ditulis ya. Asimtot miringnya ada, saya tulis saja di sini. Tadi Y sama dengan X plus 1 ya. Nah itu asimtot miringnya. Jadi makin dekat ke grafiknya ya di tak hingga itu, tapi dia tidak pernah memotong. Ini yang tadi hasil perhitungan tadi ya. Seperti itu. Mungkin itu pembahasan kali ini. Mudah-mudahan dipahami. Ini videonya kelihatannya cukup panjang juga. Terima kasih atas perhatiannya dan tetap semangat belajar meskipun secara daring ya. Ya kalau belajar di rumah dari buku
daringnya bisa nonton video. Saya Rio, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.